Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Pagi ini senang sekali saya Nana Narundana kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel. Wah, tidak terasa sudah di hari Senin lagi dan ini sudah pekan terakhir di bulan Maret. Nah, menyambut pekan terakhir di bulan Maret ada satu kegiatan yang tiap tahunnya selalu diadakan di akhir bulan Maret dan kegiatan ini saudara sangat bermanfaat untuk mencegah pemanasan global. Ada kegiatan bernama Earth Hour, suatu kegiatan yang digagas oleh anak-anak muda dan kegiatan ini selalu mengajak orang-orang untuk melakukan satu hal unik, yaitu serentak mematikan atau memadamkan listrik di rumah kita masing-masing. Nah, seperti apa kegiatan Earth Hour tahun ini? Langsung saja kita berbincang dengan para panitia yang hadir pada pagi ini di Sapa Sulsel. Ada Muhammad Basman, koordinator Earth Hour Kota Makassar. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan di sebelah sana ada Reski Hadi, penanggung jawab Earth Hour Makassar 2019. Iya. Selamat pagi, apa kabar? Pagi, Kak. Oke, jadi benar gak sih yang saya katakan tadi, Earth Hour ini memang kegiatan yang bertujuan untuk mencegah pemanasan global, atau seperti apa Earth Hour sebenarnya, Basman? Oh iya, jadi Earth Hour sendiri itu kita adalah sebuah gerakan global, di mana tujuan dari gerakannya kita adalah change on climate change. Jadi bagaimana kita bisa merubah yang namanya perubahan iklim itu. Ya. Bisa dengan melakukan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, dan terutama kita akan memperingatinya itu setiap minggu ketiga bulan Maret, yaitu dengan cara mematikan lampu dan alat elektronik yang tidak terpakai selama 1 jam di bulan Maret tersebut. Ya. Oke, jadi ini adalah gerakan mengajak masyarakat dari segi lifestyle mereka ya, apapun yang bisa dihemat itu dihemat, begitu. Tidak hanya mungkin listrik nanti di peringatan secara simbolis selama 1 jam, penggunaan listrik dikurangi, tapi juga penggunaan air juga harusnya bisa dihemat, begitu. Itu masih satu spirit dengan Earth Hour. Oke, tapi kalau menurut pandangannya, kamu panggilnya Reski atau Hadi ini? Hadi, Kak. Hadi. Menurut Hadi, situasi atau kondisi iklim kita saat ini sudah seberapa parah sih menurut kamu? Kalau menurut saya, Kak, sendiri bumi sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja, karena banyak perubahan secara signifikan yang terjadi saat ini, mulai dari suhu yang terjadi, banjir bandang, dan bencana-bencana alam yang terjadi juga banyak sekali akhir-akhir ini, Kak. Maka dari itu dengan gerakan ini merupakan sebuah kesadaran bahwa kita mencintai bumi lebih baik lagi. Oke, jadi gerakan Earth Hour ini adalah satu bentuk kesadaran juga, dan teman-teman hadir untuk itu. Oke, tapi Earth Hour ini sebenarnya digagas oleh siapa? Dan sejak kapan Earth Hour ini melakukan gerakannya? Oh iya, untuk Earth Hour sendiri sebenarnya kita diinisiasi oleh WWF atau WWF. Ya, untuk pertama kali itu gerakan Earth Hour di dunia dibentuk oleh WWF yang ada di Australia, tepatnya di Sydney. Ya, mereka itu menamakan gerakan awal ini adalah The Big Flick. The Big Flick. Ya, The Big Flick. The Big Flick. Ya. Oke. Kenapa mereka namakan hal tersebut? Karena mereka merasa resah dengan adanya perubahan iklim yang sangat mengganggu kondisi bumi kita ini. Di mana pada saat 2007 ada isu bahwa pencairan di kutub utara yang menyebabkan hampir beberapa spesies beruang kutub yang tenggelam diakibatkan karena pencairan es tersebut. Akhirnya WWF Australia atau yang ada di Sydney itu mengatakan bahwa ini adalah masalah yang bukan kecil lagi. Ini merupakan masalah global, masalah kita bersama, dan harus dilakukan sebuah gerakan. Ya, harus dilakukan sebuah gerakan yang bisa dampaknya itu dapat merubah perubahan iklim ini. Disitulah awal terbentuknya gerakan yang namanya Earth Hour. Baik, jadi diinisiasi oleh WWF Chapter Australia. Betul. Dan tapi tepatnya peringatan Earth Hour, kegiatan yang teman-teman kita laksanakan beberapa tahun terakhir itu semenjak kapan dimulai? Mematikan lampu gitu. Iya. Jadi tadi saya bilang kalau di dunia itu kita mulai dari 2007.
untuk masuk ya, untuk di dunia. Tapi gerakan ini masuk ke Indonesia itu mulai awal 2011 sendiri. Ya, mulai awal 2009. Di Makassar sendiri, untuk di Makassar itu dia awal masuknya 2011. Ya, awalnya dulu adalah gerakan yang diinisiasi oleh komunitas-komunitas. Jadi kita bukan sebuah komunitas awalnya. Dia gerakan yang diinisiasi oleh komunitas. Jadi para komunitas di Makassar berkumpul, yuk ayo bikin Earth Hour, ayo bikin Earth Hour. Akhirnya berkumpullah semua komunitas, bikin Earth Hour. Di malam itu mereka berkegiatan, berkolaborasi. Ada dari komunitas sepeda, ada dari komunitas tari, komunitas anime dan segala macam dan lain-lain. Banyak sekali tuh komunitas pada saat itu bergabung dan melakukan gerakan Earth Hour. Nanti pada saat 2012 baru gerakan ini, karena sudah banyak yang meminati dan banyak yang ingin berpartisipasi dalam gerakannya kita, terbentuklah sebuah komunitas yang disebut Komunitas Earth Hour Makassar sendiri. Oke, Komunitas Earth Hour Makassar. Nah, Hadi, kamu bergabung sejak kapan dan kenapa kamu akhirnya tertarik bergabung? Saya bergabung pada Komunitas Earth Hour sendiri pada tahun 2018, tahun kemarin. Alasan saya kenapa bergabung, terutama basic saya kelautan, dan saya melihat banyak perubahan yang signifikan terjadi di Laut Indonesia saat ini. Dan bagaimana kita sebagai generasi muda dapat berkontribusi langsung kepada bangsa ini. Oke, kamu basicnya kelautan, jangan kamu mermaid lagi. Oke, jadi memang apa ya, orang-orang yang memiliki latar belakang kelautan ini boleh dibilang sangat dekat, bukan sangat sensitif, sangat peka dengan perubahan yang terjadi. Karena mencairnya es kutub utara yang juga membuat permukaan laut kita akhirnya naik dari permukaan awalnya begitu ya. Oke, sangat seru membahas tentang kegiatan Earth Hour ini, saudara. Nanti kita akan tanya di segmen kedua seperti apa pelaksanaan Earth Hour 2019 nanti di Makassar. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan teman-teman dari komunitas Earth Hour Makassar yang akan kembali mengadakan kegiatan Earth Hour atau peringatan Earth Hour di tahun 2019 ini. Nah, saya mau ke Hadi dulu nih sebagai PJ atau jangan ketua panitia juga sih, benar ya? Ketua panitia dari kegiatan Earth Hour 2019 untuk Kota Makassar. Nah, sejauh ini persiapannya apa saja menuju hari H? Hari H tanggal berapa nanti? Tanggal 30 Maret, Kak. 30 Maret. Apa saja persiapannya sampai sekarang? Persiapannya kami itu terutama kita campaign setiap minggu di CFD, terus kita juga buat sosialisasi lewat Instagram kita. Dan juga mungkin kita edarkan surat himbauan-himbauan dari pemerintah sendiri. Oke, selain di media sosial, bagaimana lagi cara teman-teman ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi nanti di Earth Hour? Kita setiap minggu adakan CFD, Kak. Jadi kita campaign di CFD itu kita buat misalkan kayak kemarin di hari Satwa dan Satwa Liar, tepatnya itu kita buat semacam face painting sendiri. Sambil kita promosikan juga bahwa kita akan adakan Earth Hour sendiri, dan dampak-dampak terjadinya perubahan iklim juga
kita share kepada masyarakat bahwa ini loh. Oke, jadi teman-teman ini sudah gencar lah Iya. mengajak masyarakat dengan berbagai upaya, baik itu dari media sosial maupun juga turun langsung ke masyarakat, misalnya hadir di Car Free Day, hari bebas berkendara. Oke, lalu saya kembali lagi ke Basman. Basman, kamu sebagai ketua organisasi ini, komunitas ini, dari tahun ke tahun juga pasti sudah menyaksikan partisipasi masyarakat seperti apa. Ya, betul. Dan tentu mungkin masih ada beberapa warga yang belum begitu antusias dengan kegiatan ini, padahal sebenarnya impact-nya akan kembali juga ke dia begitu. Ya, betul. Misalnya Earth Hour kan cuma 1 jam nih mematikan lampu kita. Bagaimana teman-teman mengakali ini? Iya, tidak bisa kita pungkir juga ya bahwa image yang tertanam di masyarakat bahwa kenapa masyarakat itu tidak suka melakukan kegiatan-kegiatan ramah lingkungan. Yang pertama karena memang hal ini adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Yang kedua membutuhkan waktu lebih, dan ketiga biaya yang lebih juga. Ya, tapi ketika kita bisa mengajak masyarakat atau menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah kegiatan yang harus dan wajib kita lakukan. Kenapa demikian? Karena kalau kita selalu berpikiran bahwa saya cuma sendiri, kalau saya yang tidak lakukan kan tidak berdampak apa-apa. Tetapi kalau ada 1.000 orang, ada jutaan orang yang berpikiran seperti itu akan memberi dampak yang negatif untuk lingkungan. Jadi kita mulai dulu ke masyarakat untuk sadarkan pola pikirnya masyarakat yang seperti itu. Oke, Ya. betul sekali sih yang dikatakan Basman ini. Kalau mungkin 1 orang, ya dampaknya tidak seberapa. Tapi kalau 1.000 orang, apalagi 1.800.000 penduduk Makassar, ya, ada ratusan ribu rumah yang ikut mematikan atau memadamkan lampu nantinya, itu tentu sangat memiliki sumbangsi yang besar terhadap perubahan iklim nantinya. Nah, ini kan nanti tanggal 30 Maret ya, dan ini selalu diadakan di malam hari, malam Minggu nih. Wah, tempat-tempat nongkrong itu kira-kira bakal ikutan tidak memadamkan lampu untuk ikutan berpartisipasi dalam Earth Hour? Karena ya tidak sedikit tempat-tempat nongkrong yang mungkin konsumsi listriknya itu sangat boleh dikatakan boros lah begitu. Itu bagaimana cara teman-teman mengajak tempat-tempat duduk seperti kafe ataupun juga hotel? Selama ini mereka ikut tidak berpartisipasi dalam Earth Hour? Ya, jadi untuk hotel dan restoran atau tempat-tempat wisata seperti itu atau tempat-tempat nongkrong anak muda lah, kita selalu ajak mereka untuk berpartisipasi, karena kita juga punya surat. Alhamdulillah kita punya surat dukungan dari wali kota, imbauan ke masyarakat. Jadi itu kita gunakan untuk bersosialisasi ke mereka. Jadi kita sosialisasikan bahwa ayo kita matikan lampu dan alat elektronik, tapi bukan semua sih yang nggak terpakai doang. Ya, jadi kita matikan yang nggak terpakai, kita hemat listrik pada malam itu. Dan untuk kalau kita matikan lampu kan pasti itu nggak ada kegiatan atau kosong. Makanya kita buatkan acara yang namanya Tower ini. Jadi kalau yang tidak ada kegiatan untuk di rumah matikan lampu, datang ke acaranya kita sama-sama seremonial, tapi tetap dengan tanda kutip hemat energi. Jadi kita melakukan aktivitas positif, apa yang bisa dilakukan pada saat mematikan lampu selama 1 jam, itu yang kita lakukan di acaranya kita. Ya, jadi kita lakukan tari-tarian, musik, yang jelas tetap hemat energi. Nah itu dia. Jadi selama Earth Hour, daripada Anda gabut di rumah, ini datang ke kegiatannya Earth Hour Makassar. Bapak Ketua Panitia, jadi nanti apa saja nih kegiatan yang meramaikan Earth Hour nanti? Jadi pada saat nanti switch off sendiri, akan ada kegiatan naik run sendiri sebelum pemadaman lampu. Ada night run, Ya, lari-lari ya? Ya, lari-lari. Terus? Ada tarian-tarian tradisional, terus ada juga teater, orasi, dan puisi. Terus ada juga pamanca dan sinderli. Oh banyak sekali kegiatan seni yang meramaikan Earth Hour ini. Kita belum tahu di mana kegiatan nanti yang akan digelar. Jadi kegiatan kita tuh akan diadakan di Nipa Mall sendiri, Kak. Di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar ya. Nah, ini dia saudara. Jadi jika Anda benar-benar ingin berpartisipasi, melakukan sedikit
langkah untuk mengubah situasi iklim kita yang betul-betul sekarang terasa pemanasan global ya. Jadi silakan berpartisipasi nanti di Earth Hour, nanti kegiatannya ada di Nipah. Nah, ini nanti gratis atau gimana nih datang ke kegiatannya? Jadi kegiatan kita itu gratis, Kak. Jadi kita mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar untuk berpartisipasi langsung, Kak, di kegiatan kita ini. Oke, berarti nanti tempatnya juga ini padam lampu ya, Iya, 1 jam pasti. itu ya. Oke, nah, terakhir bagi teman-teman dari komunitas Earth Hour, apa sih yang teman-teman paling ingin sampaikan mumpung teman-teman sedang ada di media saat ini? Silakan Basman. Oh iya, yang terutama untuk masyarakat baik Makassar maupun di seluruh Indonesia dan seluruh dunia ini, ayo kita berpartisipasi dalam gerakan Earth Hour. Kenapa? Karena kegiatan ini tidak sulit dilakukan, bahkan walaupun bukan Earth Hour kita bisa melakukan hal tersebut di hari-hari biasa dengan cara seperti kebiasaannya kita. Ketika kita nongkrong di ruang keluarga, kamar kan nggak terpakai, lampunya tetap nyala, itu bisa kita matikan. Atau kita sudah charging HP, terus HP-nya full, HP-nya kita cabut, colokannya nggak kita cabut. Mulai dari situ, dan seperti saya bilang tadi, kipas angin mungkin yang ada di kamar atau di ruang tamu, ketika sedang menyala, lantas kita tidak berada di situ, kan itu memboros energi lagi, itu bisa kita matikan. Jadi intinya bahwa jadikanlah Earth Hour ini sebagai lifestyle atau gaya hidup kita. Jangan cuma gerakan yang kita seremonialkan setiap bulan Maret, tetapi ketika kita telah menseremonialkan gerakan ini, jadikan itu komitmennya kita untuk melakukan gerakan ini terus lagi dan lagi. Seperti itu mungkin. Earth Hour ini bukan sekedar seremoni saja, Ya, tapi bagaimana semoga dari Earth Hour ini bisa mengubah sikap kita terhadap kebiasaan kita dalam memanfaatkan energi. Jangan boros energi. Ucapkan terima kasih untuk Basman dan juga Hadid sudah bermain-main dengan kita di sini, berbagi inspirasi di Sapa Sulsel. Secara informasi tadi menutup jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini, dan mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke.